Bapak Ibu, pernah ngerasa nggak, tiap sore itu badan kayak kehabisan baterai, padahal pagi masih semangat, kerjaan jalan, aktivitas lancar, tapi begitu lewat jam 3 sore, kepala mulai berat, mata pengin merem, dan badan rasanya nggak kuat diajak berdiri lama. Banyak yang ngira ini cuma soal capek kerja, tapi kalau kejadian ini terus berulang, hampir tiap hari, bisa jadi ada sinyal dari dalam tubuh yang selama ini kita abaikan. Rasa lemes menjelang sore, bukan sekadar soal umur, anak muda pun banyak yang ngalamin. Pertanyaannya, apa ini karena makanan yang kita konsumsi, atau ada organ dalam yang mulai kerja ekstra keras tanpa kita sadari? Yuk, kita bedah satu persatu. Karena lemas tiap sore itu bisa jadi petunjuk tubuh kita, minta perhatian. Bab 2. Sarapan seadanya, siangnya kekenyangan. Coba inget-inget, tadi pagi Bapak Ibu sarapan apa? Banyak orang cuma sempat minum teh manis, makan sepotong roti, atau bahkan gak sempat sarapan sama sekali. Lalu siangnya balas dendam. Nasi sepiring penuh, lauk goreng-gorengan, sambal, kadang ditutup dengan es teh manis. Akhirnya, setelah makan siang, badan langsung berat, ngantuk, dan kalau bisa rebahan sebentar di musola atau kursi kantor. Makanan tinggi karbohidrat sederhana, seperti nasi putih dan gorengan, bisa bikin gula darah naik cepat, lalu anjlok lagi dalam waktu singkat. Inilah yang bikin badan terasa ngedrop di sore hari. Bukan karena kurang makan, justru bisa jadi karena pola makan yang gak seimbang, kurang sayur, kurang protein, dan terlalu banyak gula tersembunyi. Kalau Bapak Ibu merasa cepat lelah tiap sore, jangan cuma lihat ke makanan. Coba cek juga asupan cairan hari itu. Kadang kita pikir sudah cukup minum, padahal baru 3 gelas air putih sampai sore. Sisanya kopi, teh, atau minuman manis. Padahal tubuh butuh cairan bersih, bukan cuma yang rasanya enak. Kurang minum bisa bikin darah mengental, aliran oksigen terganggu, dan organ dalam kerja lebih berat. Akhirnya, badan jadi gampang capek, kepala terasa pusing, dan konsentrasi buyar. Jadi jangan tunggu haus dulu, baru minum. Biasakan bawa botol minum kemana-mana, dan pastikan air putih cukup minimal 8 gelas sehari. Lebih kalau aktivitas padat atau cuaca panas. Kalau udah jaga makan dan cukup minum tapi tetap lemes di sore hari, mungkin ini bukan soal pola hidup, tapi soal kondisi organ dalam. Hati dan ginjal adalah 2 organ penting yang bekerja non-stop, membersihkan racun, dan mendukung metabolisme. Kalau salah satu mulai bermasalah, gejala awalnya seringkali muncul dalam bentuk badan, gampang capek, lesu, dan tidak fit di sore hari. Hati yang kelelahan biasanya membuat tubuh terasa penuh, cepat lelah, dan kadang mata tampak kuning. Ginjal yang mulai terganggu bisa bikin punggung terasa pegal, kaki bengkak menjelang sore, dan frekuensi pipis berubah. Jadi kalau Bapak Ibu sering merasa kosong tenaga menjelang petang, meski nggak banyak gerak, sebaiknya jangan ditunda untuk periksa fungsi hati dan ginjal. Gula darah naik turun nggak ketahuan. Satu penyebab badan lemes sore hari yang sering luput adalah fluktuasi gula darah. Saat kita makan siang dengan makanan tinggi gula dan karbohidrat, tubuh merespons dengan mengeluarkan insulin untuk menurunkan kadar gula. Tapi kalau tubuh mulai nggak peka, seperti pada kondisi prodiabetes, kadar gula darah bisa naik turun drastis. Efeknya, badan langsung lemas, mengantuk, bahkan bisa gemetar dan keringat dingin. Kalau Bapak Ibu sor-sor suka ngemil manis, biar semangat balik, hati-hati, itu bisa memicu siklus berulang. Gula naik, gives insulin naik, gives gula drop, gives lims lagi. Ini bukan solusi jangka panjang. Perlu dievaluasi dengan periksa gula darah puasa, dan setelah makan, kalau mulai naik, lebih baik ditangani sejak dini. Bapak Ibu yang tiap sore badannya terasa berat kayak pela pening, atau gampang angiosenggosen padahal aktivitas ringan, bisa jadi itu karena kurang zat besi. Yap, anemia defisiensi zat besi adalah penyebab umum lemas yang sering diremehkan. Zat besi penting untuk membentuk hemoglobin, yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa cukup oksigen, otot cepat capek, otak lemot, dan tubuh lemas. Bapak Ibu yang makannya kurang daging merah, sayur hijau, atau terlalu sering makan instan, berisiko mengalami kekurangan ini. Ciri-cirinya bisa berupa mudah ngantuk, siang-siang, susah konsentrasi, dan tangan kaki sering dingin. Solusinya, konsumsi makanan kaya zat besi dan periksa darah secara berkala. Meskipun kelihatannya nggak melelahkan, tapi duduk terlalu lama, apalagi tanpa jeda, juga bisa bikin badan terasa lemas. Otot-otot yang jarang digerakkan akan jadi kaku. Aliran darah dari kaki ke jantung melambat, dan suplai oksigen ke otak berkurang. Apalagi kalau duduknya sambil menunduk di depan laptop atau main HP, badan pun makin terasa mati gaya. Makanya, jangan tunggu sakit dulu baru bergerak. Tiap 1 jam sekali, luangkan waktu untuk berdiri, jalan kecil,
atau sekadar stretching ringan. Bukan cuma bantu otot tetap aktif, tapi juga menjaga sirkulasi tetap lancar, jadi sore hari pun nggak gampang loyo. Bapak Ibu, tubuh kita ini sebenarnya punya jam dalam, namanya ritme sirkadian. Jam biologis ini ngatur kapan tubuh siap kerja, kapan waktunya istirahat, bahkan kapan hormon tertentu dilepas. Tapi masalahnya, pola hidup kita kadang nggak sinkron dengan ritme ini. Tidur tengah malam, bangun kesiangan, sarapan asal, kerja terus di depan layar tanpa henti. Akhirnya, jam tubuh kita jadi kacau balau. Akibatnya, sore hari yang seharusnya masih bisa aktif, justru tubuh merasa kayak udah waktunya tidur, hormon energi menurun, metabolisme melambat, dan badan terasa kosong. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, rasa loyo di sore hari bakal jadi langganan. Makanya penting banget jaga jam tidur bangun yang teratur dan bikin rutinitas harian yang stabil. Banyak yang mikir, ngemil itu bikin gemuk. Padahal, ngemil bisa jadi penyelamat kalau dilakukan dengan benar. Masalahnya, yang sering kita anggap camilan itu gorengan, keripik, atau kue manis, padahal tubuh butuh bahan bakar kecil di antara waktu makan utama, supaya kadar gula darah tetap stabil. Coba mulai biasakan punya camilan sehat di jam 10 pagi dan sekitar jam 4 sore. Misalnya buah segar, yogurt tanpa gula, almond panggang, atau kurma. Makanan kecil ini bantu cegah tubuh drop di sore hari dan bikin otak tetap bisa fokus. Jadi, jangan tunggu lapar berat baru makan. Camilan sehat bisa bantu jaga semangat, tetap stabil sampai malam. Bapak Ibu yang rutin minum obat, entah itu obat darah tinggi, kolesterol, asam lambung, atau bahkan suplemen, hati-hati, ya, karena beberapa jenis obat punya efek samping bikin badan lemas, kepala ngantuk, atau otot terasa berat. Dan biasanya, efek ini paling terasa justru menjelang sore. Kalau Bapak Ibu merasa selalu loyo di jam yang sama, tiap hari kobasek lagi, obatnya diminum jam berapa? Jangan-jangan, waktu minum obat berpengaruh ke stamina harian? Solusinya, konsultasi ke dokter, jangan asal hentikan, atau pindah sendiri. Kadang cukup ganti jam minum, atau dosis sedikit saja, efek ngantuknya bisa jauh berkurang. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasa nggak enggopa-enggapen, tapi badan tetap lelah? Itu tandanya, yang lelah bukan fisik, tapi pikiran. Seringkali kita dari pagi mikir kerjaan, urus rumah, mikir tagihan, belum lagi drama medsos yang nggak disaring. Otak kita kerja terus, tanpa istirahat. Akhirnya pas sore, energinya benar-benar habis. Stres ringan yang terus-menerus bisa bikin hormon kortisol tinggi di pagi hari, tapi jeblok di sore hari. Dan itu bikin badan terasa kosong walau belum capek secara fisik. Makanya, penting juga punya waktu jeda. Cukup 10 menit napas tenang, jalan sebentar. Atau dengar musik bisa bantu isi ulang energi otak, biar nggak makin enggiosen-gosen menjelang petang. Bapak Ibu yang baik, rasa lemas di sore hari itu sebenarnya bukan hal aneh. Tubuh memang punya ritme sendiri, tapi kalau lemasnya makin sering, makin berat, dan mulai mengganggu aktivitas, itu tanda yang nggak bisa diabaikan begitu saja. Mungkin awalnya kita pikir, capek biasa, tapi kalau sudah mulai tiap hari, berarti tubuh sedang berusaha bicara. Bisa soal pola makan yang nggak seimbang, bisa karena kurang cairan, bisa juga karena ada organ yang mulai kelelahan, diam-diam, bahkan pikiran yang terlalu penuh, juga bisa bikin badan nggak semangat ngapa-ngapain. Jadi daripada terus-terusan minum kopi, atau camilan manis buat nyemangatin tubuh yang drop di sore hari, lebih baik kita mulai gali akar masalahnya. Makan lebih seimbang, camilan sehat, banyak minum, cukup gerak, tidur cukup, dan yang paling sering dilupakan, jaga ketenangan pikiran. Karena sehat itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal pikiran dan kebiasaan. Dan buat Bapak Ibu yang pengen tahu lebih banyak soal gaya hidup sehat sehari-hari, dari pola makan, cara tidur yang benar, sampai olahraga ringan buat sore hari, silakan mampir ke channel Dokter Sehat Milenial. Di sana kita ngobrol bareng soal kesehatan yang gampang dipraktikkan di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan. Sampai ketemu di topik kesehatan lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan yuk mulai lebih peka terhadap sinyal tubuh kita sendiri.